Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan bedah materi tes P3K Guru berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini berisikan tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin penting saja terkait pelaksanaan P3K Guru. Nah, adapun tahapannya yang terdapat pada pasal 16 yaitu pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan A. Perencanaan, B. Pengumuman lowongan, C. Pelamaran, D. Seleksi, E. Pengumuman hasil seleksi, dan F. Pengangkatan menjadi P3K. Jadi tahapan pelaksanaan P3K guru di sini diawali dengan perencanaan. Kemudian akan ada pengumuman lowongan yang terkait dengan P3K guru, seperti formasi guru, lalu berapa kuota formasi tersebut. Kemudian dilakukanlah pelamaran atau peserta mendaftar, kemudian diadakan seleksi. Nah, setelah diadakan seleksi akan diumumkan hasil seleksinya. Nah, bagi yang lulus akan diangkat menjadi P3K. Adapun jenis seleksi P3K guru yang terdapat dalam pasal 25 yaitu seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf D terdiri atas dua tahap, yaitu A. Seleksi administrasi dan B. Seleksi kompetensi. Jadi di sini ada dua tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, bagaimana maksud dari dua tahapan ini? Baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Nah, berikut ini penjelasannya. Nah, untuk seleksi administrasi yang terdapat dalam pasal 26, yaitu pada ayat pertama, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Kemudian ayat yang kedua, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Jadi di sini pada tahapan seleksi administrasi ini dilakukan untuk mencocok persyaratan administrasi, yaitu melihat berkas-berkas yang dikumpulkan. Kemudian untuk seleksi kompetensi P3K guru di sini dijelaskan pada pasal 31, yaitu pada ayat pertama, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Lalu ayat yang kedua, seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Jadi pada tahapan seleksi di sini ada beberapa seleksi kompetensi yang diadakan, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Lalu ada juga wawancara. Nah, inilah seleksi kompetensi pada P3K guru. Nah, bagaimana maksud dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural? Nah, untuk kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Inilah maksud dari kompetensi teknis. Kemudian kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau
mengelola unit organisasi. Selanjutnya, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, jadi inilah maksud dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Lalu bagaimana sistem seleksi kompetensi pada pelaksanaan P3K guru? Nah, pada pasal 34 di sini dijelaskan bahwa pada ayat pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi di sini menggunakan sistem CAT. Kemudian yang kedua, pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi di sini dapat dipilih di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi kuotanya. Nah, adapun maksud dari CAT tersebut adalah Computer Assisted Test Ujian Nasional berbasis komputer yang selanjutnya disebut CAT UNBK adalah suatu metode seleksi atau tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, inilah maksud dari CAT UNBK. Bahasanya seleksinya diadakan dengan menggunakan komputer. Kemudian bagaimana syarat lulus pada seleksi P3K guru? Nah, pada pasal 35 ayat pertama, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi di sini pelamar yang dinyatakan lulus adalah yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian pada ayat kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri dari, nah yang A, nilai ambang batas kompetensi teknis, lalu B, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan C, nilai ambang batas wawancara. Jadi ada beberapa nilai ambang batas yang terdapat pada seleksi P3K guru. Adapun nilai ambang batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Jadi di sini ada syarat kelulusannya, yaitu berupa nilai ambang batas. Kemudian pada ayat yang ketiga, dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada. Nah, di sini maksudnya ketika ada beberapa pelamar umum yang memiliki nilai akhir yang sama. Nah, di sini penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada yang A, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi dilihat dulu mana nilai kompetensi teknis yang paling tinggi dari beberapa pelamar yang memiliki nilai akhir yang sama. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, nah jadi pada poin A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. Nah, jika kompetensi teknisnya masih sama, maka dilihat nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian yang C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, jika pada poin B masih sama, maka yang dilihat adalah nilai wawancara. Kemudian pada poin D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama,
Penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Jadi pada poin di sini, penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada usia paling tinggi. Jikalau pada poin A, B, dan C nilainya masih sama. Nah, inilah dalam menentukan kelulusan pada seleksi P3K guru. Nah, mungkin ini presentasi pada video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.